Ya, Sarasehan ini cukup bagus ya karena menggunakan temanya menelusuri kretek masa depan. Jadi kita bisa mengulik jejak sejarah kretek itu sebenarnya dari kapan sih, meskipun ya sampai sekarang kita masih belum tahu tanggalnya itu tanggal berapa ya, karena hanya tahun dari 1870 sampai sekarang. Jadi ini baguslah buat pengingat orang-orang di luar sana, terutama generasi muda ya, bahwa kretek itu sebenarnya memang warisan budaya bangsa. Cengkeh sudah digunakan di Indonesia jauh sebelum itu. Di Selat Centini, karya Pakualam juga dan Pakualam 1812 tahun. Cengkeh sudah disebutkan sebagai bahan jamu. Ya, Sarasehan ini cukup bagus ya karena menggunakan temanya menelusuri kretek masa depan. Jadi kita bisa mengulik jejak sejarah kretek itu sebenarnya dari kapan sih, meskipun ya sampai sekarang kita masih belum tahu tanggalnya itu tanggal berapa ya, karena hanya tahun dari 1870 sampai sekarang. Jadi ini baguslah buat pengingat orang-orang di luar sana, terutama generasi muda ya, bahwa kretek itu sebenarnya memang warisan budaya bangsa. Dan tadi kan juga membahas usulan BPTB ya, itu bagaimana? Usulan apa? Kretek untuk menjadi BPTB. Oh iya, saya pikir itu menjadi penting karena itu menjadi dasar identitasnya bangsa Indonesia ya, identitasnya kita bersama, bahwa ya Indonesia itu nggak melulu soal pakaian, nggak melulu soal kuliner, tapi soal kretek juga. Dan kretek itu mencakup dari atas sampai bawah, dari prosesnya, dari tanamannya, dari segala relung kehidupannya, semuanya mencakup gitu. Makanya dan hanya itu, kretek hanya ada di Indonesia dan tidak ada di tempat lain. Untuk usulan itu tindak lanjutnya sampai sekarang bagaimana? Ditolak. Usulan. Jadi tahun 2015 atau 2016 kami sudah ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sayangnya itu ditolak. Cerita jenengan tadi kan ada untuk mengusulkan BPTB kan usia sama kan udah. Mungkin bisa dijelaskan gimana? Jadi memang kalau untuk kenapa kretek bisa jadi BPTB, karena ya pertama ada unsur materialnya ya, karena tembakau dan cengkeh dan bentuknya konus, terutama sigaret kretek tangan. Terus kalau mengacu dari Undang-Undang Cagar Budaya itu kan minimal usianya 50 tahun, dan kali jejak penelusurannya kretek itu udah dari tahun 1870, dan kalau hitung-hitungan secara matematis berarti usianya udah 154 tahun, dan itu sudah selayaknya menjadi warisan budaya tak benda. Terus dari segi estetika juga, dari segi monumental, sepertinya ya tari kretek itu nggak hanya di Kudus, tapi juga ada tari cengkeh, ada tari tembakau yang tadi disebutkan oleh Pak Butet, dan banyak tari-tari lainnya. Dan itu menjadi dasar penting bahwa kenapa sebaiknya kretek menjadi BPTB. Kegiatan ini, Sarasehan Kretek, menjadi puncak dari serangkaian kita merayakan kretek gitu ya. Sebetulnya menjadi momentum penting karena bertemunya stakeholder kretek, dari pemerintah, pihak cukai, Pemda, kemudian dari pihak industri rokok juga hadir semua. Dan surprise-nya hari ini kita kedatangan juga hadir keluarga penemu kretek Haji Jamari, kemudian keluarganya Raja Kretek M. Niti Semito juga hadir, kemudian para aktivis. Ya, pembicaraannya makin panas, makin dinamis. Saya kira ini bentuk dari antusiasme mereka, semangat mereka dalam memperjuangkan kretek ini sebagai warisan budaya. Nah, itu saya kira menjadi cita-cita panitia kemarin, mengumpulkan kemudian ngobrol bareng tentang kretek. Untuk tujuan besarnya apa dari Sarasehan? Ya, kita menyepakati tadi bahwa kretek itu
menjadi bagian dari warisan kebudayaan Nusantara. Nah, kemudian teman-teman sepakat ada strategi kebudayaan yang harus dijalankan. Kalau Muhammad Jabari tadi bilang, ya aksi saja, aksi dalam arti wujud nyatanya. Nah, kalau dalam bidang kebudayaan, saya kira teman-teman Noyorono akan bergerak memperkuat sisi kebudayaannya nanti lewat cabang-cabang seni yang lebih banyak lagi. Kita juga, kemudian teman-teman yang lain aktivis juga akan membuat media sosial lebih bergairah lagi. Artinya memperkuat sisi-sisi itu melalui kacamata kebudayaan. Selama ini kan kretek kan sudah diajukan BPTB kan ditolak. Apakah ini sebagai tindak lanjut itu atau bagaimana? Tidak ada tindak lanjut itu, tetapi naga-naganya dari pembicaraan teman-teman tadi di sini para peserta menginginkan ke sana ya. Ya monggo saja karena itu kan suara teman-teman ya. Tetapi kami memfasilitasi aspirasi dari suara-suara itu. Apakah ini kegiatannya akan rutin setiap tahunnya? Yang jadi catatan kami adalah mulai hari ini kami akan sudah punya data-data mereka, sehingga kami akan berkomunikasi secara terus-menerus untuk menindaklanjuti bagaimana kita membuat strategi-strategi aksi dalam tanda kutip, baik aksi turun ke jalan atau strategi kebudayaan berikutnya, terutama secara bersama-sama.